assistant atau ADAS ya, Advanced Driver Assistance System. Itu kan kalau di J5 udah ada, lalu di J7 ini ada peningkatan kah atau ada perbedaan yang signifikan atau bagaimana? Terus kalau untuk di mobil yang selanjutnya gitu, di seri-seri selanjutnya, apakah akan ada perbaruan di sistem tersebut atau gimana nih Mas? Tentunya kita selalu berimprovisasi dan berinovasi dalam segala hal, khususnya safety. Next product seperti apa, tentunya akan ada safety yang lebih yang dapat kita tawarkan kepada konsumen seperti itu. Kita tahu mobil listrik sekarang udah pada canggih, Mas Ilham. Iya. Banyak juga beberapa mobil listrik yang punya kemampuan untuk dia parkir otomatis seperti itu. Yang membedakan dari J.Crew sendiri dengan mobil listrik lain di parkir otomatis ini seperti apa? Jadi dia dapat mencari parkir, bukan hanya parkir doang, tapi mencari. Jadi mobil ini dapat secara presisi untuk mencari sebuah space untuk kendaraan tersebut parkir. Kedepannya lagi, apakah mungkin kalau sekarang VVD itu manggil mobil dari parkiran ke lobi, apa nanti bisa nyetir sendiri autopilot gitu atau dari akan ada rumah ke kantor? J.Crew mobil terbang, nah kita nggak tahu. Saya takut menurut yang Maha Kuasa sebenarnya ada sih. Oh ada? Gitu. Nggak bisa di-spill dikit, Mas Ilham? Garis besar aja deh. Garis besar, ada teknologi baru yang nanti akan kita bawa. Nadia, Hai Pak. apa kabar? Baik-baik. Jadi nggak ke PRJ kita? Jadi dong. Jadi ya, kita beli jajan di sana. Yuk, let's go. Wah, mobil lo baru, Val? Iyalah, J.Crew bos, J7. Kelas nggak? Keren banget sih. Langsung naik yuk. Val, lo ngerasa nggak sih sekarang tuh pengeluaran buat bensin sehari-hari tuh makin mahal gara-gara BBM non subsidi naik? Iyalah, setuju gue. Banyak yang ngeluhin juga kan soal itu. Makanya banyak sekarang tuh banyak mobil listrik yang ataupun juga kendaraan listrik yang jadi incaran semua masyarakat Indonesia supaya apa? Supaya mereka bisa minim pengeluaran. Jadi dialihkan ke listrik. Nah, salah satunya si J.Crew G7 ini. Dan selain hemat pakai listrik, ini walaupun juga mobil listrik tapi juga bisa pakai bensin. Oh, Jadi ini tuh hybrid ya? Plug-in hybrid. Jadi nggak perlu khawatir soal performa. Walaupun ini mobil listrik, tapi performa tetap ngedor gitu. Keren. Terus selama lo pakai mobil ini gimana tuh? Sejauh ini menurut gue ini mobil plug-in hybrid EV yang hemat satu. Walaupun tadi gue sebut ini EV banyak yang performanya kurang oke. Tapi secara performa mobil ini tetap bisa diajak ngebut kalau misalnya kita bicara performa gitu. Nah, jadi nggak perlu khawatir bagi orang-orang yang mau pindah dari mobil konvensional ke listrik yang mengeluhkan soal ntar kalau misalkan pakai mobil listrik takutnya performanya nggak oke, kan biasanya kayak gitu. Tapi kalau si J.Crew ini menurut gue enggak sih, walaupun dia listrik hemat tapi performanya oke juga, karena kebanyakan mobil listrik yang bilang mereka ini hemat biasanya performanya kurang oke gitu. Tapi kalau J.Crew sendiri udah hemat, performanya juga oke juga. Jadi paket lengkap lah ya. Paket lengkap banget. Jadi buat laki-laki nih yang suka kendaraan yang performanya oke tapi mau hemat, cocok banget. Yang udah berumah tangga nih cocok. Gua agak cocok ini.
Iya sih, apalagi buat yang nyari mobil SUV nih. Ya, karena kan Keren banget sih. banyak sekarang mobil SUV yang jadi incaran para laki-laki ataupun juga ya laki-laki lah ya, karena bodinya juga gede gitu kan. Boxy gitu ya. Boxy, lebih gagah gitu kan dibandingkan mobil-mobil jenis lainnya kayak sedan gitu, hatchback. Jadi aura dari si Jayco ini kalau dari luar tuh memang gagah banget sih. Apalagi warna hitam, jadi makin nambah kegarangan, kegagahan seorang laki-laki menurut gua. Terbayarkan lah egonya kalau pakai mobil ini. Oke. Tapi kayaknya buat perempuan juga oke, soalnya kan udah canggih nih. Jadi nggak ribet gitu loh. Fiturnya memudahkan. Benar. Memudahkan banget. Kayak misalkan kalau misalkan kita bicara soal keamanan, biasanya kalau penumpang gitu kan mau buka pintu belakang atau buka pintu, biasanya dia khawatir takut ada mobil terus tengok ke belakang gitu kan. Nah, kalau di mobil ini nggak perlu kayak gitu lagi. Karena sudah ada sensor ataupun lampu yang ngasih tahu penumpangnya ada mobil di belakang. Jadi kita nggak perlu ke belakang, kita cukup ngeliat indikator lampu yang ada di dinding pintu. Oh iya, canggih banget. Iya, langsung nyala warna oranye kalau misalkan itu ada mobil di belakang. Jadi nggak perlu khawatir kita nih, hati-hati ada mobil di belakang. Itu kita nggak perlu lagi kayak gitu. Keren. Kita udah mau nyampe nih. Iya, nanti sekalian kita tanya buat fitur-fitur apa aja yang ada di Jayco G7 ini. Karena itu lengkap banget, sampai gue tuh bingung mau jelasin itu karena saking banyak kan. Iya sih. Biar lebih jelas lagi kita tanya sama expert. Nah, itu kan ciri khasnya Autotech Podcast. Jumpa kita di sini. Iya nih, kita Di mau booth lihat-lihat booth Jayco. Ya. Sebenarnya ada apa aja sih di booth Jayco ini? Tadinya kita bahas G7. Ternyata memang nggak cuma G7 aja Mas Ilham ya. Iya. Ada apa aja di sini? Jadi di sini kita di Jakarta Fair tahun ini kita Iya. ada line up kita. Hah? Ada G5 EV, G5. mobil listrik kita. Kemudian ada G8 SAS, PRDs. Sebenarnya ada satu lagi J7 tapi kita pakai di luar Oke. untuk test drive, tapi kita untuk di event ini kita fokuskan di G5 dan G8 seperti itu. Jadi ini mobil listrik kita, ini G8 plug-in hybrid Ya. yang dapat menempuh jarak 1.660 km. J7-nya yang tadi dipakai sama Mas dan Mbak sebenarnya. Kita khususkan buat dipakai dulu. Nah, kalau misalnya kita bahas si G5 ini, Ya. Mas Ilham, yang menjadi USP dari si G5 Nah, apa? bisa kita lihat mobil ini sebenarnya sudah mendukung DC fast charging, 130 kW fast charging. Jadi dengan teknologi fitur ini kita dapat melakukan pengecasan 30 hingga 80% hanya dalam waktu 28 menit. Wow, Seperti itu. cepet banget ya. Ini sangat menarik. Iya. Dengan kapasitas baterai yang ada, kita dapat menempuh jarak 461 km. Itu waktu itu kita lakukan untuk sekali pengecasan. Dan Iya. hal yang menarik lagi, di sini ada sebuah front trunk. Front trunk ini kita kan terkadang bawa banyak barang nih di bagasi. Betul. Ini karena mobil listrik, jadi bisa digunakan untuk menyimpan barang. Bagasi tambahan. Nah, misalkan kayak saya nih, saya suka main bola, saya simpan bola di sini. Oke. Bola, Ini sepatu, berapa liter segala. kapasitasnya, Mas Ilham? Ini berapa liter? Cukup. Bisa Jadi biasanya sebuah saya itu space tas. Biasanya saya dimaksimalkan tas, ya? tas gym sama bola saya bisa masukin ke sepatu. Oh. Tapi apakah panas ntar barangnya ketika diambil? Enggak, Enggak. aman. Bahkan untuk Karena saya ini full EV kan? full EV. Oke. Saya pernah camping sama teman-teman kantor. Hah? Ini saya simpen untuk es batu. Kita simpan minuman soft drink, soda, dan untuk beberapa minuman air mineral. Jadi biar dingin seperti itu. Oke. Berarti ada pembuangan airnya di Ada. sini ya? Ini kita bisa buka.
ini kita contohkan bukan. Oh situ, KTP di situ. Ya, jadi aman. Oke. Jadi udah kedap juga dan aman untuk di. Ya dan tadi kan kalau kita datang ke booth-nya JQ ini memang ini jadi banyak yang dilihat-lihat juga sih Iya. G5 ini. Karena mana dia pergi pasti nggak hanya bawa satu tas kan, Bener. baju segala macam, koper mungkin ya. Betul. Ya, ini bisa Setiap dimaksimalkan. barang satu tas sendiri. Ada satu hal yang mungkin buat wanita cukup menarik, mungkin kita lihat ke sisi sini, Oh boleh boleh. Oke. ke samping sini. Ayo Ya. kita Kita lihat. geser. Kita akan bisa lihat di sini ada satu fitur yang bukan fitur mungkin satu part yang emang bisa kita manfaatkan. Kita duduk. Wah ini penting banget sih mirror Misalkan lighting mau ya kan. kaca atau apa, bukan begitu Bu? Untuk Sangat bermanfaat ya Bu ya. Oh untuk Buat home hawa, Betul. supaya bisa ngaca. Bukan perempuan, dan ini kan salah satu hal yang menarik, panoramik. Oh iya. Nah. Dan kalau misalnya kita bahas dari segi interior, Mas Ilham, ini yang menjadi dambaan atau yang menjadi keunggulan dari si G5 ini dibandingkan dengan seri yang lain, apa Mas Ilham? Ini layar cukup besar. Layar head unit besar. Kemudian ini ada fast charging, wireless Oh, charging. iya, Udah iya, support iya, 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 50 iya. watt. Kemudian soft touch. Udah Dan banget ini, ya tinggal taruh udah langsung ngecas sih. kita udah Mm-mm. ventilated seat kan, dan ada 6 way untuk sudut. Oke. Jadi dia bisa udah electric seat. Dan ada teleskopik, ada 6 airbag, 17 ADAS. Dan kalau kita lihat ini ground clearance-nya cukup tinggi untuk sebuah mobil listrik SUV 200 mm. Jadi memang untuk dibawa ke medan manapun, medan yang berbatu, karena ground clearance-nya itu cukup tinggi, nggak takut gasruk bahasanya. Aman. Aman ya? Bisa saya bilang aman, tapi kita tetap harus melihat dan mapping kondisi sekitar. Karena kan kita berpergian, oke nih mobilnya cukup tinggi, tapi kita harus tetap melakukan pemetaan dulu daerah itu seperti apa sih. Tapi Dan mobil- apalagi di jalanan biasa ya, berarti Iya. smooth banget. Iya, sebenarnya kan mobilnya peruntukan untuk perkotaan. Tapi kalau kita bicara dibawa ke jalan berbatu, light off-road yang Iya. cukup agak tidak ekstrim ya, mobilnya bisa dapat. Tapi tetap harus berhati-hati untuk berkendara dan kita lihat kondisinya seperti apa. Karena Oke, bannya oke, pun oke, ban aspal ya. Dan ini ada tulisan apa nih? Independent Multilink Suspension. Nah, satu lagi menariknya. Mobil ini untuk suspensinya udah independent multi-link suspension. Ya artinya untuk kenyamanan di saat berkendara stabil dan sangat enak Mas. Seperti itu. Oke, bisa meredam suspensi yang atau jalan medan yang agak Iya. berbatu seperti itu ya. Jadi nyaman rasa. Iya, benar. Jadi kalau ada apa ya gajlukan gitu, Gajlukan. Jalan nggak rata. Iya, nggak terlalu berasa lah. Iya. Nah ini nih, ada satu lagi. Kalau kita lihat di quarter angle-nya 29,8. Ini dia cukup sudut kemiringannya aman. Seperti itu. Jadi kan kita suka mundun, nanjak. Jadi pada saat sudut kemiringannya aman. Jadi tidak mentok. Oke, ini kita buat bagasinya nggak? Mas Boleh. Ilham? Nah, kapasitas dari ini 480 liter atau 180.000 liter. Jadi kita banyak sekali, bahkan ini ada gawang bola. Tadi dia pas dibuka udah langsung naik sendiri ya? Ya, jadi ini Hydraulic. electric tailgate. Electric? Ya, Oke. power tailgate. Kita sebutnya power tailgate. Jadi banyak sekali kapasitas ruang bagasi yang bisa kita manfaatkan untuk koper segala macam. Tapi ada pertanyaan, ini box apa sih? Iya. Ini aksesoris OEM kita untuk subwoofer. Jadi ini dijual terpisah. Terkadang kan kita kalau dalam berkendara pengen mendengarkan musik entertainment Iya. Betul. dengan suara yang lebih menarik. Yes. Ini tambahan untuk membuat sebuah musik atau audio yang lebih enak untuk didengar. Seperti itu. Berarti memang udah paket lengkap ini. Kalau misalnya kita bawa jauh Paket gitu lengkap, kan. ya. Bagasinya tadi depan juga ada ekstra. Iya. Terus tadi ini ada Belakang box ini juga. juga, ya kan? Agak luas juga di sini. Luas banget. Luas. Buat gawang loh. Kemarin saya lebaran
berangkat bawa koper 4 segala macam masih cukup, dan beberapa sepatu saya simpen di depan sih, seperti itu. Nyaman banget sih. Iya. Nah, Wah, buat dibawa jauh asik ini mobilnya. ini udah dilengkapi dengan apa? Ada segitiga pengaman, dan ini sebenarnya pelindung. Kadang kan kita menyimpan barang di bawah biar tidak terlihat atau mengundang dari luar, udah dialaskan dengan ini. Ini termasuk. Oke. Ini nutupnya gimana, Mas Ilham? Tutup. Nah, kalau Elektrik misalkan ada yang ngalangin, Safety. safety. Kadang misalkan saya lagi ini, tapi tangan gini, misalkan tanpa sadar, dia akan kembali. Oh. Dia akan memberikan respon kalau pada saat dia nutup ada yang menghalangi. Family Dia car akan- banget ya. Keren sih, safety first. Safety first itu perlu, Pak. Karena ya emang hal yang perlu kita lihat ya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat nih, bentuk tampilan dari belakangnya ya terlihat ikonik SUV off-road-nya emang benar-benar terlihat sih. Jadi lekukan bodinya menarik. Silakan Bu. Di Jakarta Fair ini kita selama 1 bulan ya, kita mengajak untuk konsumen datang sini menikmati bahwa ini sebenarnya experience zone dan zona bermain buat pengunjung. Iya, biar Kita mereka lihat bisa ini experience sendiri sih ya. Bisa experience, dan karena ini mobil green, kita ada rumput green. Dan karena saya hobi bola, jadi saya main bola. Halo Sobat Autotech, balik lagi di Autotech Podcast yang bahas soal teknologi dan juga otomotif bersama orang yang kompeten. Bersama saya Nova Zakwadan. Dan saya Reza Radia. Autotech, teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Mantap. Dan hari ini kita udah kedatangan narasumber yang kompeten nih, Pak. Iya, Nat, betul. Ada siapa sekarang? Ada Mas Ilham, Siap. Head of Marketing Jayco Indonesia. Halo, selamat. Kita mau tanya-tanya nih tentang yang tadi tuh valet parking driver ya, atau Yeah. VPD, atau mungkin bahasa simpelnya auto Parkir parking ya. otomatis. Betul, betul. Itu gimana rencananya dari Jayco, Mas Ilham? Jadi kan kalau tadi kan saya sempat ngobrol sama Mas Noval, Yeah. Mbak Nadia. Terkadang Mbak Nadia atau Mas Noval datang ke sebuah mall ya, atau satu tempat. Ya. Di saat berkendara, yang datang pada saat datang ke sebuah tempat itu pasti ada pemikiran, dapat nggak ya parkir, penuh nggak ya parkir, sempit nggak ya parkir. Nah, sebenarnya salah satu teman kita, jurnalis dari ANS juga ya, Mas Cadan atau Danang, beberapa bulan kemarin kan pernah kedatang ke Cina. Beliau melihat teknologi yang diperkenalkan oleh Jayco, yaitu VPD yang Mbak tadi bilang. Jadi dari problematika yang ada dihadapi oleh konsumen, karena kita kan company yang customer centric, jadi kita memberikan dan menawarkan sebuah solusi, yaitu valet parking drive. Jadi teknologi ini memungkinkan sebuah mobil untuk dapat memarkirkan, bukan hanya memarkirkan, mencari parkir sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi kita datang ke mall, Mbak atau Mas tinggal turun di lobi, dadah ke mobil, tekan tombol di smartphone yang udah terkoneksi antara smartphone dengan mobil, dia akan mencari tempat parkir sendiri. Nggak Nah, mungkin nyasar tuh ya? nggak pakai nyasar. Dia akan mencari tempat parkir. Iya. Emang bisa? Bisa. Dia akan mencari tempat parkir yang sesuai, yang tepat untuk mobil tersebut. Gimana kalau nggak dapat? Dia akan terus berputar ke Sampai beberapa dapat. tempat di gedung itu sampai dapat. Nah, gimana kalau pulang setelah dia dapat parkir? Kita tinggal tunggu lagi di lobi. Di saat titik penjemputan, kita panggil, dia akan
mengikuti arah menuju tempat kita ingin dijemput. Bahkan mobil teknologi ini bisa memungkinkan, mungkin nanti teman-teman dari Mbak Nadia, Mas Noval juga sudah pernah melihat di sana. Kalau misalkan pada saat mencari parkir ada mobil menghalangi, dia akan berhenti atau melihat situasi sekitar. Seperti itu. Jadi teknologi ini kapan masuk ke Indonesia? Kita tunggu, karena kita tentunya membawa sebuah teknologi itu berangkat dari problematika dan kebutuhan dari konsumen. Jadi kita lihat kapan. Tapi satu hal yang bisa saya sampaikan bahwa teknologi kita yang bawa ini tentunya harus dapat dimiliki dan dinikmati oleh konsumen. Nantinya di produk apa kita lihat, karena kita sedang melakukan riset secara mendalam kebutuhan dan bagaimana pengimplementasian teknologi ini di Indonesia seperti itu. Untuk teknologi ini kira-kira launchingnya di tahun ini kah? Dalam waktu dekat kah atau gimana? Kalau Mas Topal emang butuh segera, saya coba. Karena kan pertanyaannya Mas Topal datang ke sebuah mall, nggak jarang lah Mas Topal bukan dibuat ada tambahan waktu untuk mencari tempat parkir. Betul. Padahal di saat tersebut Mas Topal buru-buru atau sedang hujan. Di saat hujan, kita harus berjalan hujan-hujanan tempat parkir. Syukur-syukur alhamdulillah kalau bawa payung. Tapi kalau tidak bawa payung, berarti kita kan harus hujan-hujanan mencari sebuah mobil kita. Tapi dengan teknologi ini, mobil akan dapat dengan langsung ke tempat yang ingin kita samperi oleh mobil. Tapi berarti dalam keadaan misalnya hujan itu tetap tidak mengurangi keamanan dari VPD ini? Enggak, jadi mobil ini tentunya sudah dilakukan riset secara mendalam dan kita sudah mempertimbangkan, ada juga teman-teman yang sudah mempersiapkan juga, tidak hanya di Indonesia, karena ini as a global, kita sudah mempersiapkan, dan untuk beberapa resiko yang tadi disebut kita sudah memprediksi dan kita penanggulangan seperti apa. Dan koneksinya kan dia dari aplikasi ada di handphone. Jadi pertanyaannya, kalau misalkan di basement seperti apa? Selama masih dalam range yang ada dalam ketentuan kita, itu aman. Berarti kalau misalkan namanya mall kan pasti ada lantai-lantai itu. Iya. Nah itu gimana? Kalau misalkan dia kemampuannya hanya sampai basement 4. Tapi di gedung basement 4 itu habis penuh. Dia mau ke bawah, dia akan kembali lagi ke atas secara otomatis. Dia ibaratnya kayak drone. Kalau mau habis baterai, dia akan naik ke atas atau ke tempat awal, seperti itu prinsipnya. Nah, berarti Mas Ilham, seberapa penting sih integrasi kendaraan atau mobil Jeko ini terhadap smartphone ataupun aplikasi kita yang kita punya gitu? Ya, jadi kan kita pun ada punya namanya sebuah fitur aplikasi namanya Carlingo. Carlingo itu sebuah aplikasi yang mengkoneksikan smartphone dengan mobil kita. Kita dengan jarak jauh kita dapat mengontrol dan mengetahui mobil kita berada di mana. Misalkan location, kita bisa tahu lokasi mobil kita di mana. Misalkan kita pengen tahu berapa banyak lagi sih sisa baterai yang ada di mobil kita. Misalkan kita pengen tahu atau kita pengen mengunci, menyalakan, seperti itu, kita dapat mengkoneksikan handphone kita dengan mobil. Kalau Mbak tadi seberapa penting sebuah teknologi terhadap mobil kita? Karena gini, tentunya teknologi semakin berkembang setiap saatnya. Dan kita bagaimana kita secara bijak dapat memanfaatkan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, tapi misalnya nih, seperti VPD tadi, kan dia bisa menjemput kita di lobi itu. Apakah ada area-area tertentu yang di luar jangkauan, jadinya kita tidak bisa menjangkau Jeko ini? Jadi nantinya tempat-tempat yang bisa atau memiliki fitur ini belum semua tempat. Jadi nanti secara teknisnya nanti akan lebih lanjut kita paparkan, tapi yang dapat saya sampaikan nanti akan ada beberapa tempat pilihan yang sudah mendukung fitur ini. Mbak misalkan datang ke sebuah pertokoan, rupanya udah ada integrasi fitur ini, jadi dapat dengan mudah untuk kita gunakan fitur ini. Termasuk dia mendeteksi kayak pejalan kaki atau kucing, gitu udah bisa mendeteksi. Dia akan mendeteksi karena tentunya teknologi yang udah tersemat dalam mobil ini udah sangat-sangat secure.
Berarti mobil Jeku mana nih yang akan pertama kali punya VPD? Stay tune di channel ini untuk mengetahui terus informasi terlengkap. Nah, ini bicara soal parkir otomatis. Kita tahu mobil listrik sekarang udah pada canggih, Mas Ilham. Iya. Banyak juga beberapa mobil listrik yang punya kemampuan untuk dia parkir otomatis seperti itu. Yang membedakan dari Jeku sendiri dengan mobil listrik lain di parkir otomatis ini seperti apa? Fitur parking itu banyak. Ada yang dapat hanya parking, ada juga kita valet. Yang kita sebutkan yang Mas tadi sama Mbak kita diskusikan adalah valet. Iya. Jadi dia dapat mencari parkir. Bukan hanya parkir doang, tapi mencari. Oke. Jadi mobil ini dapat secara presisi untuk mencari sebuah space untuk kendaraan tersebut parkir. Seperti itu. Berarti nggak hanya parkir aja, Tapi dia yang bisa dijual jalan, sama- bermanuver, segala Iya, yang macam. dijual sama Jeku adalah bagaimana si mobil ini bisa cerdas untuk mencari lahan kosong yang sesuai dengan ukuran mobil untuk parkir. Ya, jadi smart car ini kita sematkan sebuah fitur teknologi yang emang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Oke. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya visi Jeku untuk menghadirkan mobil masa depan di Indonesia tuh kira-kira untuk konsumen Indonesia seperti apa? Pada prinsipnya kita membuat dan berinovasi dalam sebuah teknologi. Teknologi tersebut harus dapat dimiliki dan dinikmati oleh masyarakat, konsumen lah kita bilang, karena sejalan dengan yang kita saat ini kita jalani adalah fly loud, shine proud. Jadi kita tuh memiliki solusi untuk apa aja yang dibutuhkan oleh konsumen. Berbicara apa aja solusi, tentunya konsumen tuh membutuhkan sebuah kendaraan yang efisien. Iya. Tapi tidak hanya efisien tanpa mengurangi performa. Jadi line up produk kita yang ada saat ini, kita kan NEV. Kita bisa dibilang new energy vehicle yang kita cukup fokus dan concern sana. Untuk EV-nya ada G5. Ya berkat teman-teman mobil ini alhamdulillah menjadi number one EV selling dari Januari hingga Mei dan kepercayaan oleh para konsumen. Dan alhamdulillah secara data Gaikindo kan kita menempati posisi 5. Nah, Ya artinya mobil ini menjadi solusi berkendara masyarakat saat ini. Untuk di line up plug-in hybridnya, kita punya J7 SASP dan J8 SASP RD. Ketiga line up produk ini sama-sama menawarkan sebuah efisien yang sangat maksimal dengan performa. Jadi Flylow Shine Proud ini dari teknologi NEV yang kita tawarkan tentunya itu membuat konsumen sangat dapat menikmati bukan hanya efisien, tetapi fitur dan kemampuan yang ada di dalam mobil itu dapat mendukung keseharian. Kalau bicara plug-in hybrid, tentunya ini cocok bagi konsumen yang memiliki jarak tempuh cukup jauh. Tahun kemarin ya, kita mencoba perjalanan J7 SIS ini Jakarta-Bali, sekali pengecasan dan pengisian bahan bakar 1.337 km. Ya artinya mungkin hingga ini masih menjadi sebuah kendaraan yang memiliki jarak tempuh terjauh. oh, 1.300 itu berarti hybrid ya? Plug-in hybrid. Oke, dengan oke. baterai sampai 0 dia kondisi. Baterai sampai 0, kemudian baterainya kan 18 kW, kemudian bahan bakar sampai kering juga itu 1.337. Tapi nggak sampai situ, pada saat kita membawa G8 SAS VRDIS yang SUV yang lebih besar, 7-seater, kita melihat kita bukan mencoba untuk menguji ketangguhan, tapi kita ingin memperlihatkan bahwa mobil dengan bobot berat, dengan 1.5 engine turbo, 3 motor, itu performanya sangat kencang, 530. Kemudian efisiensinya seperti apa? Ya alhamdulillah kita mendapatkan rekor muri 1.660 km, itu pencapaian sangat luar biasa dan mungkin belum ada yang mencapai angka tersebut. Jadi ya teknologi yang kita
bawa dan hadirkan untuk konsumen. Oke. Seperti itu. Kalau misalnya kita bicara soal pangsa pasar di Indonesia, ini Jeko membaca pangsa pasar di Indonesia seperti apa dan ingin memperkenalkan Jeko ini sebagai brand otomotif yang seperti apa? Yang efisien kah atau yang punya performa oke kah? Kita hadir tentunya membawa filosofi from classic beyond classic. Ya. Mobil ini memiliki identitas yang ikonik SUV off-road. Oke. Tentunya orang yang tough, macho, elegan, mature, dan hal yang lain yang kita ingin bawa, bahwa mobil ini the real SUV untuk J5. Karena J5 itu masuk ke dalam market EV yang saat ini sangat diminati. Di antara banyak pilihan, hadirnya kita tentunya akan menjadi pilihan baru. Tapi kan kita ingin melakukan diferensiasi antara produk kita yang kita tawarkan. Ya, kita sebuah EV SUV dengan ground clearance tinggi 200 mm, range baterai yang cukup jauh 60 kW dapat 460, kemudian dengan beberapa fitur keselamatan lainnya. Ini menjadi bukan satu pembeda, tapi solusi baru untuk konsumen yang ingin mencari sebuah EV dengan harga 300. Bahkan sebelumnya kita memberikan harga di bawah 300 kan. Seperti itu. Jadi untuk harga ini sebuah something new. Kemudian masuk ke segmen J7, ini yang cukup menarik orang yang mereka sudah mapan, dia aktif, dia mungkin sebuah keluarga yang aktif, butuh kendaraan 5-seater dengan bisa adventure kemana-mana, itu dapat solusi. Tapi J8 ini mereka yang udah skalanya luxury mature, jadi dia ini orang yang mapan. Misalkan saya seorang pengusaha yang ada harus ke site, tapi saya pengen memiliki sebuah kendaraan yang all-wheel drive tapi memiliki first class cabin. Mobil ini dapat mumpuni. Berarti ada segmentasinya tersendiri ya? Ada. Kenapa tadi saya bilang first class off-road? Kalau misalkan teman-teman lihat, mobil ini mungkin menjadi salah satu mobil yang menjadi official masuk ke rally race. Karena waktu itu kita ingin mencoba ketangguhan bahwa mobil yang kita modified minim, hanya ubahan dari ban, velg, lift kit, dan muffler, dapat menjadi zero car untuk sebuah ajang event rally race official. Gitu. Jadi mobil ini tuh mobil yang off-road mewah. Tapi kalau secara keseluruhan, Jeko sendiri melihat antusiasme masyarakat Indonesia terhadap teknologi atau kendaraan pintar tuh seperti apa sih? Apakah sudah besar gitu? Kalau saya lihat, konsumen Indonesia mungkin saat ini dalam hal yang mereka membutuhkan sebuah solusi untuk berkendara. Efisien, stylish, smart, dan juga dia memiliki performa yang mumpuni dan fitur safety yang komplit. Itu yang kita tawarkan kepada konsumen, dan konsumen tuh melihat hal itu. Karena kalau misalkan kita dapat memberikan paket komplit, kenapa enggak? Seperti itu. Itu yang kita tawarkan dari semua line up kita. Kalau misalkan J5, ya sebuah mobil EV tentunya kalau kita di dalam perkotaan di Jakarta akan sangat bermanfaat ya. Ganjil genap, efisien. Kalau misalkan kita rata-rata per hari nih 50 km ya, Mbak atau Mas, dari kantor, rumah, kantor, rumah, sehari 50 km, yang average per bulan 1.500. Dalam waktu satu hari, biaya yang dikeluarkan jika kita menggunakan J5 EV lebih mahal segelas kopi daripada isi listrik. Hanya 9.600-an kita untuk 50 km. Ya, artinya cukup efisien. Kalau kita bicara J7,
sekitar belasan ribu dalam jarak 50 km. G8 20 ribuan, artinya ini sangat efisien. Yang mana running cost saving ini dapat kita alokasikan untuk hal lain, yang tentunya ini menjadi bahan pertimbangan lain untuk para konsumen untuk memilih sebuah mobil. Konsumen akan lebih bijak untuk melihat dan memiliki sebuah mobil pintar dari solusi yang kita tawarkan. Iya, untuk daily, maksudnya untuk sehari-hari Untuk sudah daily, ketaker ya, kira-kira pengeluarannya Iya. berapa. Ya misalkan sehari-hari kita dengan mobil biasa seminggu lah taruh, itu misalkan 400-an ribu. Iya. Dengan Kalau mobil cc-nya listrik. lebih besar mungkin bisa Kita alokasikan lebih. 1.500 cc ya, Iya. itu 400 ribu. Tapi dengan mobil listrik kita 9.000 kali 7 50 ribuan, Iya. 63 ribu. Nah, kalau misalnya kita bicara teknologi plug-in hybrid yang ada di Jayco nih, ini tujuan Jayco membuat teknologi yang bensin bisa, listrik juga bisa. Sebenarnya tujuannya untuk menggabungkan dua elemen yang sebenarnya diperdebatkan gitu kan. Ini apa tujuannya, Mas Ilham? Kalau Mas atau Mbak memiliki atau mencoba J7 atau J, tadi kayaknya udah pernah nyoba J7 ya? Iya. Kita pakai mobil plug-in hybrid, tapi kita bisa mendapatkan feel mobil EV. Karena kita dapat memilih mode EV. Oke. Tapi di saat kita butuh performa dan akselerasi atau jarak tempuh cukup jauh, plug-in hybrid ini dapat menjadi solusi dan memberikan jawaban untuk efisiensi seperti itu. Oke, berarti selain menawarkan efisiensi energi, Performa. performa juga ditawarkan. Karena misalkan kalau misalnya kita lihat di zaman sekarang nggak dia, ini banyak orang yang juga beli mobil tuh nggak dapat dipungkiri, dia akan cari performanya. Dan di sini Jayco hadir buat kasih Ya, kedua-duanya gitu. kalau Mas beli mobil, performa dapat, tapi dikasih efisien, alhamdulillah kan. Nah, itu dia. Jadi lengkap ya, paket lengkap Iya, lah nih. biasanya kalau misalkan udah mobil hemat, biasanya tarikannya nggak oke. Iya. Benar-benar. Dan begitu juga sebaliknya gitu. Kalau tenaga, wow, boros biasanya. seliter. Nah, ini BBM naik. Bener lagi, kita jadi butuh kendaraan yang efisien ya memang. Iya. Terus kita balik lagi nih ke sistem keselamatan atau ADAS ya, Advanced Driver Assistance System. Itu kan kalau di J5 udah ada, lalu di J7 ini ada. J8. ada peningkatan kah atau ada perbedaan yang signifikan atau bagaimana? Terus kalau untuk di mobil yang selanjutnya gitu, di seri-seri selanjutnya, apakah akan ada perbaruan di sistem tersebut atau gimana nih Mas? Tentunya fitur safety jadi hal yang sangat mendasar dan momok paling penting bagi kami Jayco dalam menjual sebuah produk yang nanti di tangan konsumen. Karena kita berkendara tentunya seorang driver tidak hanya buat diri sendiri tapi penumpang. Ya, artinya kita pun harus memberikan rasa aman dan nyaman buat mobil tersebut, harus aman dan nyaman bagi penumpang atau supir. Improvement, tentunya kita selalu berimprovisasi dan berinovasi dalam segala hal, khususnya safety. Next product seperti apa, tentunya akan ada safety yang lebih yang dapat kita tawarkan kepada konsumen seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya fitur apa sih yang paling disukain sama konsumen-konsumen di Indonesia? Fitur, Iya, karena dia mungkin panoramic sunroof. benar. Iya sih. Itu kalau saya ya. Tapi emang semua orang kebanyakan itu ya. Ada banyak yang melihat bahwa panoramic sunroof itu hal yang menarik. Selain di saat pagi hari dia berangkat kerja, apa ya bahasa Indonesia moyan tuh ya? Mood sih. Bahasa Indonesia moyan berjemur. Cukup hangat kan? Sunbathing. Welcome sunshine gitu ya. Kesannya Dia cerah, dapat ceria gitu. cerah segala macam fitur lain. Fitur safety menjadi hal yang salah satu dilihat juga. Karena buat kebanyakan konsumen itu fitur safety hal yang paling dilihat. Apalagi yang memiliki keluarga, karena kita ada di baris kedua Isofix yang untuk car seat. Itu yang banyak dilihat. Oh,
Kemudian fitur lainnya, head unit layar besar, itu cukup pilihan. Karena kita nggak bisa pungkiri, kalau zaman dulu kita ke suatu tempat, buka pintu atau turun, nanya alamat, sekarang tinggal di sini, dia dapat dengan mudah untuk melihat map seperti itu. Fitur lainnya, mungkin karena G5 ini ada ventilated seat, J7 ada, G8 ada, khususnya G8 ada massage seat, itu salah satu fitur yang paling mereka minati juga. Apalagi naik mobil dipijit juga ya kan, sama kursi lagi. Iya. Nah Mas, ini kalau kita misalkan bicara terkait teknologi, kita berada di zaman transisi. Dari tadi kita pakai mobil biasa gitu kan, sekarang udah full teknologi semua mobil listrik gitu kan. Termasuk tadi ada VPD dan juga ADAS. Ini butuh kepercayaan bagi para konsumen untuk bisa percaya sama teknologi. Takutnya gini, saya juga pasti yakin banyak orang yang mikir, ntar takutnya error apa gimana, kayak gitu kan. Nah, Jayco mengatasi ataupun juga menjawab hal tersebut gimana, Mas Ilham? Kita tidak pernah bilang bahwa kita tidak memungkiri akan ada pertanyaan seperti itu. Hal yang kita selalu tekankan, baik diri saya sendiri atau tim, bahkan di Jayco ini, kita jangan pernah malas atau ragu dan untuk melakukan edukasi dan mengingatkan kembali tentang fitur teknologi kita, karena improvement dan pembaharuan dari teknologi ini sangat cepat, Bang. Iya. Sangat cepat. Bahkan ada beberapa software yang terus kita update. Ya, artinya itu kita selalu berimprovisasi. Seperti itu. Nah ini kan kayaknya fitur-fiturnya udah semakin canggih, udah ada VPD, terus sebelumnya ada ADAS dan... Tapi kalau VPD ini sebenarnya fitur yang udah ada di global yang kemarin. Betul, tapi kan lebih beyond lagi ya ini ya. Bawa nanti mungkin next product ya. Jadi kita emang lagi learning dan searching beberapa observasi juga seberapa ininya untuk sebuah teknologi ini. Tapi kalau kan ini udah secanggih ini, semaju ini gitu. Kira-kira apa sih inovasi ke depannya lagi? Apakah mungkin kalau sekarang VPD itu manggil mobil dari parkiran ke lobi, apa nanti bisa nyetir sendiri autopilot gitu atau dari akan rumah ada ke kantor? Jayco mobil terbang, nah kita nggak tahu. Saya takut menurut yang maha kuasa sebenarnya ada. Oh ada. Oh gitu. Nggak bisa di-spill dikit, Mas Ilham? Spill the tea. Garis besar aja deh. Garis besar ada teknologi baru yang nanti akan kita bawa. Berarti belum menjawab sebenarnya. Iya. Jadi makin Tapi apakah kepo ya? akan sewah dari VPD? Sudah ada sebelumnya di produk lain? Di Indo juga belum ada berarti? Mungkin belum. Perkiraan kapan keluar kira-kira? 2 tahun lagi kah jangka waktunya? Kalau Mbak prinsipnya ingin membuat hidup ini lebih mudah dengan teknologi yang ada kan? Betul. Gimana cara hidup lebih praktis? Nanti kita lihat. Oke. Berarti. Ya Jadi emang harus tunggu ya. kita emang lagi ada sebuah, tentunya tim kita juga sedang riset dan secara dalam ke market Indonesia ini cukup variatif dan besar sekali ya. Teknologi yang kita miliki itu banyak, tapi kita lihat disesuaikan dengan market Indonesia seperti itu. Ya, dan pastinya juga harus bisa diterima oleh konsumen Indonesia juga ya, disesuaikan. Oke, terima kasih Mas Ilham Sama-sama. atas waktunya dan informasinya. Ditunggu Sangat tidak pastinya. sabar ya, Sangat tidak Nadia. sabar. Ya, saya melihat video aja udah kayak wow. Ini Ya, mungkin biasanya parkir ya just parkir gitu kan, tapi ini mencari titik parkir. Satu hal yang mungkin diharapkan sama seluruh pengguna kendaraan, bisa nyari parkir sendiri tanpa perlu kita bayar valet, ya kan? ya parkir sendiri, efisien. Tadi kita bicara, kita ya fly loud, sign proud dengan efisien dan teknologi yang kita miliki dapat menjangkau dan membantu konsumen. Next apa? Kita tunggu. Oke,
Sobat Ototek, nanti akan kita tunggu kapan launching dari fitur si VPD ini tanggal berapa, dan juga tadi katanya juga ada teknologi yang belum ada di brand lain yang akan dibawa ke Indonesia dari Jayco. Tentu kita saksikan nanti apakah gebrakan selanjutnya di Jayco. Saya Nako Zakwan, pamit undur diri. Saya Reza Nadia, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Saya Muhammad yang pertama undur diri.